Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Widianto dari kelas 5A NIM 1801782. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi lanjutan, yaitu kedaruratan medis 4, yang dimana ada paparan panas dan luka bakar. Yang pertama, adanya paparan panas. Nah, paparan panas itu bagi menjadi dua. Yang pertama, tahapnya adalah heat exhaustion, dan yang kedua adalah heat stroke. Nah, yang pertama dulu, heat exhaustion adalah terjadinya akibat kondisi yang pada tubuh tidak fit pada melakukan aktivitas yang dilakukan di suhu yang relatif tinggi, yang dimana itu suhu kita panas yang terkena matahari atau cahaya-cahaya atau sinaran-sinaran panas. Nah, ada gejala-gejala dan tanda-tandanya. Pertama, kulit basah, berkeringat, melebihi dan atau lembab. Lalu ada wajah pucat. Nah, lalu ada lemah pusing. Nah, kita kadang akan lemah kalau misalkan udah kena sinar matahari atau pusing. Lalu lidah dan tenggorokan kering, haus, yang dimana biasanya adalah dehidrasi. Lalu mual dan muntah. Ketika kita merasakan panas, kita akan mual dan muntah pada tubuh kita. Terus suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat. Jadi keadaan termometer di suhu tubuh kita itu di atas rata-rata. Lalu nadi cepat dan lemah. Nah, nadi yang cepat dan lemah itu denyutan jantung kita yang sangat berdebar atau sangat cepat. Terus kram. Kram itu pada tubuh kita. Lalu bagaimana pertolongannya? Bawalah pasien atau orang yang terpaparan panas ke ruangan yang panas. Lalu ada pertolongan. Nah, kita bawa pasien atau korban ke lokasi yang teduh atau yang sangat dingin agar suhu tubuhnya turun. Lalu posisikan terlentang dan tinggikan bagian kaki agar darahnya mengalir. Terus longgarkan atau lepas pakaian korban agar tidak tersesak atau bisa mengatur napasnya. Lalu bila sadar, beri minum pada si korban agar tidak dehidrasi. Terus selalu awasi kelelahan panas dan dapat cepat menjadi heat stroke. Lalu yang kedua ada heat stroke atau sengatan panas. Keadaan ini yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan atau dehidrasi, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Jadi tubuh manusia itu yang mengalami heat stroke itu tidak akan berkeringat lagi atau tidak mengeluarkan cairan pada tubuh. Terjadi apabila suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, di mana ada tanda-tanda dan gejalanya. Nah, satu, kehilangan sadaran atau pingsan. Kita akan tahu orang yang misalkan heat stroke itu akan terjadinya pingsan. Terus kulit kering dan merah tubuhnya, misalkan di tangan tuh kulitnya warna merah. Lalu tidak berkeringat lagi, yang saya jelaskan tadi, si tubuh akan tidak mengeluarkan keringat lagi. Lalu suhu tubuh panas tapi tidak mengeluarkan keringat, mual, muntah, respon menurun, daya pikirnya menurun, terus nadi yang sangat cepat dan kuat, lemahnya otot. Nah, bagaimana ada pertolongannya? Pertama, turunkan suhu tubuh penderita secara mungkin, kompres. Tadi bisa dibawa ke suhu yang sangat dingin dan ke AC. Terus bila sadar, beri minum elektrolit agar tidak dehidrasi. Selalu awasi tanda-tanda vitalnya agar tidak menyerang ke bagian tubuh yang sangat berbahaya. Bila perlu, rujuk ke rumah sakit agar kita tahu penyakitnya sampai mana. Ya, materi yang kedua ada luka bakar. Luka bakar adalah luka yang dimana bagian tubuh terbakar akibat satu, termal suhu yang sangat lebih panas yaitu 60 derajat Celcius. 2, kimia atau asam basa yang kuat akan mengalami kebakaran pada tubuh kita. Terus listrik itu bisa membakar tubuh kita. Lalu radiasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, di sini ada penanganan luka bakar. Yang mana? Pertama, hentikan proses luka bakar. Misalkan ada luka bakar pada tangan kita,
hentikan luka bakar dengan air. Lalu lepaskan pakaian perhiasan yang ada di tubuh kita. Lalu balut dan basah, longgarkan tubuh pakaian yang ada di tubuh kita. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Misalkan luka bakar itu masih menyerang pada tubuh kita. Lalu ada gejala dan tanda. Pertama, perubahan status mental. Mental kita akan ngedrop ketika kita terbakar. Kedua, tampak luka bakar yang sangat berat karena terbakar itu tidak kecil, melainkan banyak, akan menyerang pada semua tubuh kita. Misalnya, yang tadi di tangan bisa ke tubuh, nantinya ke seluruh tubuh, ke bawah atau ke atas. Terus pernapasan dangkal dan tidak teratur. Jadi pernapasan kita ya tergesa-gesa karena kebakar. Terus tadi sangat lemah karena ya awalnya karena kita sudah tidak memiliki udara untuk bernapas karena kita tubuh sendiri kebakar seperti itu. Patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Kenapa patah tulang majemuk? Karena kita yang misalkan yang tidak terbakar aja masih patah tulang masih harus dibenarkan, apalagi orang terbakar. Terus ada pertolongannya, pertolongan pada kebakaran atau luka bakar. Lakukan penilaian dini, jadi dilihat dulu luka bakar yang di mana yang terjadi pada tubuhnya. Lalu periksa dan cari luka bakarnya. Yang tadi dicari dulu luka bakar misalkan di tangan atau di yang mana lain. Terus tutup lukanya. Nah, sebelum tutup lukanya bersihkan dulu dengan air yang sangat dingin dan untuk menghilangkan bakarnya. Terus atasi shock bila ada, misalkan orangnya cuma di tangan, kita tenangkan dulu, terus rujuklah ke rumah sakit. Sekian materi kedaruratan medis 4, semoga bermanfaat untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.